Buku ini ditulis oleh seorang yang majhul, idahram, sengaja dibalikin namanya. Ya kenapa? Karena orangnya pengecut dan takut ketahuan. Dan isinya buku itu ya akhi, ya provokasi banget. Tuduhan, subhanallah. Dan alhamdulillah ada 2 buku yang sudah membantah 2 buku ini. Buku yang pertama muncul itu buku yang berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, yang ditulis oleh Sofyan Khalid bin Idham Turai. Buku ini bagus, di mana saya akan bacakan sebagian tuduhan idahram dan bantahannya. Akan tampak kepada Anda ternyata idahram ini pembual. Selain idahram pembual, tapi juga dia pintar sekali mengotak-ngatik kata dan mengolah kata. Saya berikan contoh yang menunjukkan bahwa katanya Wahabi itu orangnya keras, bengis dan suka membunuhi yang lainnya. Kata idahram di dalam buku ini, pada bulan Dzulqa'dah tahun 1216 Hijriah atau 1802 Masehi, putra tertua Abdul Aziz yang bernama Sa'ud bin Sa'ud menyerang Karbala bersama 12.000 pasukannya. Nah lihat, dia sebutkan begitu aja kan? Ini kan namanya mengelabui, Mas. Seharusnya dia sebutkan dong sejarahnya secara lengkap. Apa sebabnya? Ya, mereka itu menyerang Karbala 12.000. Apakah karena mereka yang memulai atau karena yang dimulai? Atau bagaimana keadaannya? Dijelasin dong. Kalau hanya sebatas menyebutkan sejarah begini kemudian untuk mengelabui orang, tuh lihat tuh orang salafi ya. Sampai menyerbu Karbala, apa salahnya Karbala kan gitu. Tapi ya dengan tenangnya ya penulis buku ini berkata, sangat disayangkan saudara Idharham menafikan rangkaian kejadian sebelumnya yang menjadi sebab penyerangan tersebut. Apakah karena memang dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu demi untuk menjatuhkan dakwah tauhid dan sunnah? Yang pasti, para ahli sejarah menceritakan rangkaian kejadian tersebut sebagai berikut. Pada tahun 1213 Hijriah atau 1798 Masehi, Gubernur Baghdad yang bernama Sulaiman Basha dan wakilnya Ali Basha menyiapkan pasukan untuk menyerang Ahsa, dan banyak pasukan ini berasal dari kabilah Al-Jazail. Mereka adalah kaum Syiah Karbala, penyembah kuburan Al-Husain. Pasukan ini dipimpin oleh Ali Basha. Mereka mengepung benteng penduduk Ahsa selama berhari-hari. Namun pada akhirnya gagal tanpa meraih kemenangan sedikit pun. Mereka lalu memutuskan untuk pulang ke Baghdad. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, barulah pasukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari Dir'iyah sampai ke Ahsa yang dipimpin oleh Imam Sa'ud. Beliau pun kemudian mengejar pasukan Ali Basha untuk membalas kezaliman mereka terhadap penduduk Ahsa. Beliau berhasil mengejar mereka sehingga terjadi pertempuran yang sengit antara dua pasukan, sampai pada akhirnya Ali Basha memohon perdamaian dan diterima perdamaiannya oleh Imam Sa'ud. Sudah mendolimi, minta perdamaian, dimaafkan pula. Udah gitu dituduh lagi, kan musibah. Kita lanjutkan. Pada tahun 1214 Hijriah atau 1799 Masehi, kabilah Al-Jazail kaum Syiah Karbala mengkhianati perjanjian. Perjanjian damai ini. Mereka membunuh ratusan pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dekat kota Najaf. Maka Imam Abdul Aziz bin Muhammad rahimahullah, pemimpin Saudi Arabia ketika itu, meminta pertanggungjawaban gubernur Baghdad atas pengkhianatan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Namun permintaan diyah denda pembunuhan ini tidak diindahkan oleh Baghdad maupun Karbala sampai hampir 2 tahun lamanya. Ada hak tidak untuk minta? Kamu sudah membunuhi 200 orang. Saya minta dendanya dong kemarin. Apa salahnya mereka? Barulah tahun 1216 Hijriah 1801 Masehi, pasukan Saudi yang dipimpin oleh Imam Sa'ud menyerang Karbala sebagai hukuman dan pembalasan kisos terhadap pembunuhan yang mereka lakukan. Itu Pak asalnya. Itu asal sejarahnya. Kenapa? Waktu itu Ibnu Sa'ud mengirimkan 12.000 pasukan.
mereka perdamaian sudah diterima, mengkhianati perdamaian, udah gitu membunuh ratusan orang. Ketika dimintai, ya mereka nggak mau, ya udah terpaksa diserang sekalian. Ya akhi azani Allah, yang siapa yang salah? Kenapa kemudian si Darham ini malah memetik sebuah kejadian hanya untuk memberikan kesan, itu lihat ya Wahabi itu jahat, tanpa melihat sejarah. Ya kenapa sebabnya ya mereka membawa pasukan 12.000 itu. Ini sebuah pengelabuan ya akhi azani Allah wa iyyakum.